Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 pada bab 5 yaitu keteladanan Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Umat Islam dapat belajar dari keteladanan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang adil dan bijaksana. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dari pasangan suku Quraisy Abu Quhafa bin Amr bin Sa'ad bin Taim dan Ummu Khair Salma binti Sahr. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah gelar pemberian Rasulullah SAW karena beliau termasuk orang yang bersegera masuk Islam. Abu Bakar termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yang artinya golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan as-siddiq yang artinya adalah yang amat membenarkan, merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seorang pedagang yang dermawan dan beliau juga gigih berdakwah untuk mengajak masyarakat suku Quraisy agar memeluk agama Islam. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah berdasarkan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sangat tegas dalam mempersatukan umat Islam yang kehilangan panutan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegakkan keimanan umat Islam dan juga memerangi orang-orang yang murtad. Abu Bakar adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, santun, rendah hati, pengasih, dan setia dalam persahabatan. Beliau juga bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah. Cara meneladani Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesetiaan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Yang ketiga, selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hidup tawadhu serta sederhana. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari Bani Adi. Dia seorang yang pemberani, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Keislaman Umar bin Khattab saat ia mendengar bahwa adiknya yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Umar marah besar dan seketika itu ia mendatangi rumah Fatimah. Sesampainya beliau mendengar bacaan Quran surat Toha ayat 1-8 yang dibaca oleh Fatimah. Karena merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya, kemudian beliau bergegas menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan keislamannya. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari.
Keteladanan Umar bin Khattab. Saat menjabat khalifah, Umar bin Khattab bergelar Amirul Mukminin. Umar bin Khattab memiliki watak keras, berdisiplin tinggi, berani, sigap, serta memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun seorang yang sederhana. Umar bin Khattab menjadi orang yang gigih dan berani membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ajaran Islam. Karena ketegasan dalam berpendirian, beliau mendapat julukan Abu Hafs dan juga julukan Al-Faruq yang artinya orang yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita bisa meneladani Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, tegas dan berani dalam kebenaran, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, sederhana dan merakyat dalam kehidupan, dan juga tanggung jawab sebagai pemimpin. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lahir di kota Mekah 6 tahun sesudah tahun gajah. Beliau merupakan seorang yang dermawan, pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati oleh kaumnya. Beliau mempunyai gelar Zunnur Ain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Keteladanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Beliau meneruskan kekhalifahan dari Umar bin Khattab. Utsman bin Affan adalah seorang pedagang kaya yang ahli ibadah, dermawan, sederhana, rendah hati, pemalu, pandai menjaga kehormatan diri, dan seorang yang pemaaf. Kita bisa meniru keteladanan Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara lemah lembut dan pemalu, dermawan dan jujur, tegas dalam memimpin, sopan tutur katanya, dan juga menjadi seorang yang pemaaf. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Sewaktu lahir, beliau diberi nama Haidarah oleh ibunya, Fatimah binti As'ad bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW saat usianya sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Akhlak dan tutur katanya yang baik adalah hasil didikan dari Rasulullah SAW. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 10 tahun. Beliau selalu berada di barisan paling depan pada setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia diberi julukan singa padang pasir. Selain pemberani, Ali juga dikenal dengan akhlaknya yang rendah hati, lapang dada, dan tidak pendendam. Dan beliau juga selalu memelihara silaturahmi. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai Babul Ilmi karena kecerdasannya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, akhlak yang baik, keberanian dalam berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kepeduliannya kepada kaum duafa, dan juga kebijaksanaan dalam menanggapi masalah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah
Kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.